Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Seperti biasa di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Battletron Heaven versi novel. Jadi minta maaf jika antara narasi dan gambar kurang nyambung, karena di episode yang Mimin sampaikan belum rilis filmnya. Sebelumnya bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kehadiran tiga Dawangs yang menyerang Shoyan di alun-alun, secara langsung menyebabkan sosok Shoyan dengan cepat jatuh lebih dari 10 meter. Semua murid mistik Cloud Sector mengangkat kepalanya dan menyaksikan pertempuran udara yang terjadi di atas mereka. Mereka merasakan sekte itu membuat masalah besar dengan mengirimkan tiga Dawangs untuk menangkap Shoyan. Tentu saja mereka bukan satu-satunya yang sepemikiran. Bahkan Muchen dan yang lainnya di pohon besar merasa itu luar biasa. Jia Xintian mengamati pertempuran di langit dan berkata, sepertinya bocah kecil ini akan berada dalam masalah. Dengan tiga orang tua ini yang bertindak bersama, bahkan jika itu aku juga akan tertunda untuk sementara waktu. Jika dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan yang sama seperti yang dia gunakan untuk membunuh Mocheng, dia pasti harus tinggal di Mystic Cloud Sector hari ini. Jia Xintian tiba-tiba menoleh ke arah Pama dan tersenyum. Bukankah kamu berencana untuk mengambil tindakan? Terlepas dari bagaimana orang mengatakan, Shoyan adalah penatua terhormat dari asosiasi alkemis Anda, bukan? Melihat situasinya sekarang, Yunleng tampaknya memutuskan untuk menahan Shoyan. Bahkan jika saya melangkah maju, saya khawatir dia tidak akan mengubah keputusannya. Pama menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu juga harus tahu kekuatan sekte awan berkabut. Saya adalah ketua asosiasi alkemis dan mewakili kepentingan seluruh asosiasi. Jika saya langsung bertindak untuk membantu Shoyan, itu akan merusak hubungan antara dua pihak kami. Karena itu, saya hanya dapat menemukan kesempatan untuk membantunya meminta belas kasihan. Selama Shoyan bukan pembunuh Mocheng, saya pikir Yun Yun akan memberi saya wajah ini. Kaisar Es yang mendengar percakapan mereka berdua menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak terduga bahwa situasi yang paling tidak ingin dilihatnya masih terjadi. Shoyan menyerah melawan. Sebelum kami sepenuhnya menyelidiki kebenaran, kami tidak akan membahayakan Anda. Yang kami minta adalah Anda menginap di Mystical Sector untuk waktu yang singkat. Yunleng mengangkat kepalanya dan berteriak dengan keras. Sudut mulut Shoyan menampar bersamaan saat dia tertawa dingin, mencari kesempatan untuk menerobos. Namun tiga Dawangs yang tersebar di seluruh tanah terbuka telah menekan penerbangannya ke batas tertentu, menyebabkan Shoyan muntah darah dan mundur. Melihat Shoyan mengabaikan kata-katanya, Yunleng berteriak dengan suara dalam, tangkap dia. Anak kecil, berhentilah melakukan perlawanan. Sayangnya niat Shoyan tidak luput dari mata tiga tetua Mystical Sector. Seorang pria tua berambut putih mengepakkan sayap di punggungnya. Dia berubah menjadi angin liar dan ketika dia muncul kembali, dia sebenarnya di jalan yang digunakan Shoyan untuk terjun ke bawah. Shoyan mengerutkan keningnya saat melihat pria tua berambut putih yang menghalangi rutenya. Kemudian dia mengepakkan sayapnya. Tubuhnya baru saja terbalik ketika pria tua berambut putih melintas. Telapak tangan yang layu membidik Shoyan dan dia menjerit, "Bending Winds." Ketika suara itu jatuh, angin liar yang datang dari segala arah melonjak keluar dari telapak tangannya. Tali angin dengan cepat menyempit, membungkus Shoyan di dalamnya seperti kulit kepompong ulat sutra. Di tanah terbuka, mulut murid Mystic Cloud Sector terbuka lebar saat mereka menyaksikan pria tua berjubah putih yang berhasil menangkap Shoyan dalam gerakan pertamanya. Mereka merasa kagum. Tiba-tiba pupa yang tertutupi jubah meludahkan sosok manusia yang berwarna hijau. Jubah angin yang cukup untuk menahan serangan Dadausi langsung berubah menjadi ketiadaan. Api surgawi itu memang sangat kuat.
Tiga tetua misi Cloud Sector terkejut ketika mereka melihat sosok manusia yang telah menembak keluar dari pupa angin. Setelah pelarian berlanjut selama 5 menit, tiga tetua misi Cloud Sector berhenti, bertindak hati-hati. Karena api surgawi di tubuh Shoyan, tiga sosok manusia bersatu dan mereka membentuk formasi segitiga, menjebak Shoyan di dalam area segitiga. Telapak tangan mereka saling berhadapan. Tiga doki dengan warna berbeda melonjak keluar. Dalam sekejap membentuk dinding energi dengan Shoyan berada di tengah-tengahnya. Mata Shoyan menatap tajam ke dinding cahaya yang telah menutupi semua arah. Kemudian ia melambaikan tangannya dan gumpalan api berwarna hijau melonjak keluar. Sialan, Shoyan sambil menatap penjara energi yang tak bisa dihancurkan. Di luar penjara energi, telapak tangan dari tetua Mystical Sector perlahan bergerak. Seketika penjara energi mulai menyusut. Melihat penjara energi yang perlahan-lahan menekannya saat bergerak mendekat, ekspresi Shoyan berubah drastis. Dia mengepakkan sayapnya. Api berwarna hijau mengalir keluar dari telapak tangannya dan menabrak dinding energi. Meski Shoyan meminjam kekuatan Heavenly Flame untuk menghancurkannya, tapi belum bisa mematahkannya. Shoyan saat ini seperti seekor burung yang terperangkap dalam sangkar. Nalanchi yang melihatnya, ekspresi wajahnya berulang kali berubah. Kakinya melangkah maju. Kemudian ia menghela nafas dan perlahan-lahan menarik langkahnya. Di dalam dinding energi segitiga, Shoyan tampaknya tahu bahwa tidak ada harapan untuk melarikan diri, bahkan untuk melakukan perlawanan. Apakah dia menyerah? Alis ketiga tetua berkedut saat menyaksikan Shoyan telah menutup matanya. Desain agak tak berdaya perlahan bergema di langit. Udara dingin yang sedingin es menyebabkan suhu di tanah terbuka menurun dengan cepat. Merasakan suhu yang tiba-tiba jatuh, ketiga tetua Mystical Sector terkejut. Ekspresi ketiga tetua langsung menjadi buruk ketika menyaksikan dinding energi yang semakin meningkat. Mereka buru-buru berteriak, "Hati-hati, mundur!" Udara dingin yang mengerikan tiba-tiba muncul kembali. Segera dinding energi yang telah mencapai batasnya. Seketika ledakan besar bergema di seluruh langit. Tatapan tertegun tak terhitung saat menyaksikan tiga tetua di langit yang dengan cepat mundur. Di tanah bawah, ekspresi Yunleng telah berubah sangat jelek saat ini. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.